Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Dan marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wa jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, siapa orang atau barang siapa lam yada, yang tidak mau meninggalkan qaul az-zur, perucapan kotor, wal amala bihi wal jahla, wal amala bihi wa jahla, dan perbuatan bodoh, falaisa lillahi, maka Allah Subhanahu wa taala hajatun, tidak berkepentingan, fi ayyada, dengan aktivitasnya dalam ayyada ta'amahu wa syarabahu, dengan aktivitasnya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu dalam kitab Shaum Tasawuf disebutkan kenapa perbuatan itu masih terjadi. Dijelaskan tentang hadis ini karena seseorang belum mencapai berpuasa, yaitu belum mencapai dua hal, yaitu ihsan dan itqam. Apa itu ihsan? Ihsan adalah perbuatan baik, sedangkan itqam adalah kesungguhan, yaitu kesungguhan dalam berpuasa, melakukan kebaikan di dalam bulan puasa ini. Oleh sebab itulah kadang masih ia mengucapkan ucapan kotor atau perbuatan yang dapat membatalkan puasanya atau mengurangi pahala puasanya. Walaupun secara syar'i yang puasa itu yang penting tercapai rukunnya, yaitu pertama niat, yang kedua imsak, yaitu menahan diri dari pagi sampai sore hari. Sedangkan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa berkenaan dengan niat ada 3 kategori dalam hal beribadah. Yang pertama, ibadah ala pedagang. Yang kedua, ibadah ala budak. Sedangkan yang ketiga, beribadah karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena pedagang, seorang itu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang berdagang. Orang tidak mau berdagang kecuali untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang kedua yaitu beribadah ala budak, yaitu karena takut kepada tuannya, karena takut dimarahi atau takut karena hal-hal lain. Sedangkan yang ketiga, beribadah karena rasa malu. Kenapa ia malu? Malu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ia kesempatan selama 11 bulan untuk makan minum dengan sepuasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memintanya untuk berpuasa, menahan lapar dari pagi sampai sore hanya waktu sebulan, tapi ia tidak mampu. Sedangkan badannya sehat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, waktunya 8 dan lain sebagainya.
maka ia malu kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak memberi nikmat kepadanya. Sedangkan yang kedua imsak, yaitu menahan lapar dari pagi sampai sore. Orang yang beribadah bukan hanya saja menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, tapi ia menekan hawa nafsunya, menahan semua keinginannya yang dapat membuat ia batal dalam puasanya. Oleh sebab itulah dalam ibadah kita mesti memiliki sifat ihsan dan itqan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan junnah, yaitu perisai, yaitu pertama perisai bagi dirinya untuk menjauhkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, puasa itu menjadi perisai sehingga dapat mengendalikan dirinya dalam ucapannya, perbuatannya, pendengarannya, matanya. Ucapannya hanya diucap selain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dipakai hanya untuk memandang hal-hal yang baik. Telinganya dipakai hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, lantunan Al-Qur'an, ceramah atau kata-kata hikmah. Sedangkan kakinya ia pakai hanya untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang baik, seperti ke masjid, bersilaturahmi. Oleh sebab itulah dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu junnah. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita atau bahkan dapat membatalkan puasa kita sama sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi dengan ibadah puasa tahun depan. Dan andailah tahun ini adalah puasa terakhir kita, mudah-mudahan kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.